طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا karena wong sugih atau wong tuane wali hasabiha, yang kedua karena keturunannya, keturunan orang baik, keturunan orang mulia dan lain sebagainya, keturunan pejabat, keturunan orang-orang penting, keturunan kerajaan. Yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat walidiniha, yang keempat karena agamanya. Pertama karena harta, karena keturunan, karena kecantikan, karena agama. Jadi dengan pilih singgi Pak. Alhamdulillah. Karena apa nih? Karena ayu nih. Apa nggak boleh saya menikah dengan wanita karena kecantikannya? Boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Silakan cari perempuan yang cantik. Begitu pula laki-laki, begitu pula perempuan. Perlu lama kalau tak dideleng dan dina. Cari yang cakep boleh. Cuma jangan sekedar mencari kecantikan saja atau mencari ketampanan saja. Kenapa? Nanti kalau kecantikannya sudah mulai berkurang, jenengan bakal melirik. Betul? Hah? Betul? Yo lanang nanti. Kenapa? Mulane ngapunten niki ibu-ibu, silahkan jenengan paes, menor menor enggak apa, asal di depan suami, asal di dalam rumah, di depan suami, mau dandan menor kayak apa, dekat 5 cm kandele, monggo. Jadi saya mau pakai pakaian yang seksi, silahkan seseksi mungkin. Orang bukan yang berapa. Yang penting di depan suami. Tidak ada larangan. Wah, abiku sebenarnya seperapat-rapat. Ya orang rapat-rapat tak ada. Betul hadirin. Silakan cantikan tidak apa-apa. Yang penting jangan tujuan utama kecantikan. Saya mau nikah dengan perempuan itu atau dengan lelaki itu, tapi karena dia itu kaya, boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan melulu karena kekayaannya. Sebab kalau kekayaannya sudah habis, ya rumah tangganya habis juga. Dia kan nikah sama suami dengan kekayaannya habis, tidak cinta lagi, tidak ada suami lagi. Tolong rumahnya, terus sugi. Begitu pula saya mau nikah karena keturunannya orang baik, keturunan orang mulia, boleh. Tapi jangan jadikan tujuan utama. Terus bagaimana? Nabi Muhammad ngasih solusi walidiniha, dan wanita dinikahi karena agamanya fadfar bidzatid. Kata Nabi Muhammad, pilih wanita yang punya agama. Bidzatid ini maknanya bukan hanya beragama Islam saja, tapi pilih istri wanita atau kalau perempuan pilih suami yang menjalankan ajaran agama. Taribat yadak
Kalau kau tidak melakukannya, maka kau akan mendapatkan kefakiran, tidak akan mendapatkan apa-apa, artinya kau akan menjadi orang yang rugi. Tapi kalau kau memilih wanita atau pria yang punya agama, menjalankan ajaran agama, maka kau akan beruntung. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Paham gitu? Jadi yang dipilih itu agama. Makanya hadirin, kalau mau cari mantu, mantu ini mantu yang menjalankan ajaran agama, bukan hanya beragama Islam saja loh Pak. Insya Allah kalau di Tegal agama Islam banyak Pak. Cuma kalau hanya Islam saja kok nggak menjalankan ajaran Islam, mohon maaf, kalau jenengan punya anak perempuan diberi kepada orang itu, maka anak perempuan panjenengan akan disia-siakan. Alhamdulillah ini. Tapi kalau panjenengan menyerahkan anak perempuan panjenengan kepada seorang pria yang menjalankan ajaran agama, maka insya Allah anak perempuan panjenengan akan dimuliakan oleh suaminya. Ini orang percaya tidak dibawa. Ini masalah agama, bukan hanya sekedar punya agama beragama Islam, tapi adalah menjalankan ajaran agama. Dalam sebuah hadis disebutkan, man tazawwaja limaliha lam yazidhullah illa faqra. Barang siapa yang menikahi perempuan karena hanya mendapatkan hartanya saja, maka Allah tidak akan menambah hartanya, akan tetapi yang Allah berikan adalah kefakiran. Alhamdulillah ini. Kemudian wa man tazawwaja li hasabiha, siapa yang menikahi seorang perempuan hanya karena keturunannya saja, lam yazidhullahu illa janahatan, maka Allah tidak akan menambah orang itu kecuali hanya kehinaan. Kecuali hanya apa? Kehinaan. Alhamdulillah ini. Tapi sebenarnya hadirin, kalau keturunannya itu keturunan orang yang soleh, orang yang taat, bagus. Keturunannya siapa? Anaknya siapa? Anaknya orang yang ibadahnya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Oh berarti orang kafir, boleh bagus malah. Sebab biasanya yang namanya keturunan yang orang soleh, anaknya menjadi anak soleh. Biasanya hadirin, biasanya ini bapaknya atau orang tuanya ulama, anaknya juga jadi ulama. Biasanya ini bapaknya orang tua seperti ini, anaknya juga mengikuti bapaknya. Ya, jadi ini pun perlu diperhatikan hadirin, keturunan perlu diperhatikan. Mulai orang Jawa ada istilah bebek bobot, bebek di apa bibir, bebek bobot bubur. Jadi bibir itu maksudnya keturunan orang yang baik, yang orang kata sama dia. Bebek apa bebek? Apa bebek? Kita dalam takut tahu bebek apa bu? Oh bibir kan sih kambing, bibir kan berarti bibirnya orang tuanya orang tua ya. Bagus bebek apa? Kedudukan. Ini bobor, duit berarti harta. Bibir, bebek, bobor. Kalau ada tiga-tiganya bagus nanti. Jadi saya mau cari wanita, ya, sing ayu, sing sugi, sing keturunan orang apik. Orang tua suci miliar tuh, yang kau ngurusin itu, iya anak, digawe anak orang bagian orang-orang. Belum awak kok sadar diri hari ini. Ibadah pas-pasan, ibadah pas-pasan, ya ganteng ya rada irang, terus kan boleh sih, ayu, ya mungkin ada hadirin agamanya bagus tuh. Ayu, anak turun sugi, dia terus luar biasa sempurna bin ada bin, ia digawe anak orang Taala terus orang. Paham ya? Jadi kalau ada ya alhamdulillah, kalau
agama. Ini saya mau cerita nanti tentang kesolehan seseorang itu layak untuk dijadikan seorang istri. Dulu sahabat Umar bin Khattab ketika jadi pemimpin presiden, setiap malam sahabat Umar selalu inspeksi, diperiksa dari rumah ke rumah, mana rumah yang belum makan, mana rumah yang kelaparan, mana rumah yang punya hajat, mana rumah yang sekiranya diperiksa semuanya gitu. Ya persislah hayatan Indonesia. Sing durung mangan diperiksa dengan duit korban, sing beras enteng dengan beras. Iya lagi itu. Itu benar. Ya ada. Ini semua diperiksa. Satu ketika sahabat Umar mendengarkan percakapan antara seorang ibu dengan seorang anak perempuan. Anak-anak wadon lagi ngomong ke ibunya, itu ternyata yang punya rumah ini adalah penjual susu, mungkin susu onta, mungkin susu kambing. Jadi ibunya, gue susu sing saembel gue ditambahi banyu, dicampur air, kemudian dibungkus, baru dijual, biar lebih banyak, gajinya batine. Jadi anak ibu nih kayak gue curang lah nih, gak boleh. Namanya apa? Curang. Sedangkan kemarin baru ada peraturan, orang yang jual susu, yang ngasih peraturan sahabat Umar presidennya, orang yang jual susu gak boleh dicampur dengan air. Kalau dicampur dengan air konangan, maka akan dihukum oleh pemerintah. Jadi ibu nenok, Umar bin Khattab lagi orang bakal ngerti. Mungkin orang jual rumah malam-malam gak bakal tahu, campur saja sudah. Kok gampang wes, orang bakal ngerti. Anaknya sempat tuh ngomong, memang Umar bin Khattab presiden kita ada di rumahnya dia sekarang, tapi Tuhannya Umar melihat kita sekarang. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang kita lakukan, bukan karena Umar bin Khattabnya, tapi karena apa? Allah mengawasi kita, setiap gerakan kita, setiap perbuatan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya sadar, iya ya wis aja tak berdosa. Ini anak perempuan sahabat Umar mungkin sejajar. Ya Allah, anak wadon kok soleh teman. Anak perempuan kok baik sekali, luar biasa. Cari info, ternyata bocah wadone isi perawan. Ulang sahabat Umar, presiden ini Pak sahabat Umar, dikumpulkan anak laki-lakinya, kumpulkan. Ulang, kumpulkan. Nggak ngomong orang-orang kafir. Napa bah? Anak wong wadon soleha. Kok belum. Lengkap ya anak. Siapa bah? Anak wong si dodol susu. Ya, si dodol susu tak suka. Si dodol susu apa? Suka anak wong biasa. Enggak. Masa anak presiden kalau wong si dodol susu bah. Cerita keren sendiri gua. Jadi anaknya. Kau bilang orang bilang, ya wis, engkau kabeh anak-anak yang orang asing gelem ngawini wong sing anak betul-betul nyok apa yang kau kabeh kan ngawini anak betul. Jadi anak itu apa yang kawin mati. Akhirnya salah satu dari anak sahabat Umar ada yang mengawini perempuan ini. Subhanallah, hadirin, dari hasil perkawinan putra sahabat Umar dengan perempuan ini, kemudian ada menurunkan seorang anak, dan anak inilah yang dikenal dengan khalifah yang kelima, namanya Umar bin Abdul Aziz. Namanya Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilan dari khalifah ini. Ini berkat keturunan yang baik. Ibunya wong apik, ibunya wong taat, ibunya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghasilkan
menghasilkan keturunan anak yang soleh solehah. Mulane yang jenengan kepengin duwe anak soleh solehah, orang tuanya dulu menjadi orang tua yang soleh soleh. Insya Allah otomatis anak jenengan jadi anak yang soleh solehah. Paham yang kepengin duwe anak soleh, ibunya sing solehah. Ya, ajaran anak ibunya dalam sinetron, dalam India, dalam dangdutan, orang tahu maca Quran, orang tahu wiridan, orang tahu pikiran, orang tahu sholawatan, terus kepengen jadi anak orang soleh-solehah. Ya, aduh, gitu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, perempuan juga dinikahi karena kecantikannya. Boleh, sebab tabiatnya seorang laki-laki itu menyukai yang namanya kecantikan. Yuk, nyokap tak kondirekan Pak, dengan orang tuh ayu lirik boleh Pak. Mau coba kunci, lirik boleh, lirik boleh. Orang lirik berarti orang normal. Ring anak tuh ayu mesti lirik. Mulai orang turunan kampung jenengan dan daerah jenengan mesti paes. Kenapa? Supaya seperti itu. Dia memang namanya hakikat pernikahan itu hadirin menahan syahwat. Jenengan nikah dengan perempuan supaya syahwat jenengan terkontrol. Oh ya, ternyata sudah ada istri cantik, wah luar biasa seksi, jenengan terkontrol. Orang lirak ini iya, ya, makanya ibu-ibu kalau di rumah itu dandan sing ayu, aja dasar suwen mambune pesik, dinggo nak karo wong lanang. Ayo lanang ya ditunding serman. Ayo lurus sing wangi, lurus sing ayu, lurus sing seksi. Bojone ora dasar bodoh. Begitu pula mohon maaf hadirin, lelaki juga dituntut untuk tampil ganteng di hadapan istrinya. Jadi ngomong lagi, kadang-kadang ngaji separuh-separuh. Gue cakap bojone kudu tampil ayu nang depannya orang. Belakang juga kudu tampil gagah, Pak. Bukan cuma istri, suami juga tampil gagah di hadapan istri-istrinya. Aja nang depannya uang dandane necis, sepatunya keling, rambutnya klimis, barang nang depannya bojo manggone kolor, cakepnya mambu. Ini mohon maaf hadirin, diterangkan dalam kitab Ihya. Dulu perempuan-perempuan Bani Israel itu banyak yang selingkuh. Gara-gara apa? Lanane orang ganteng. Gara-gara apa? Lanane orang ganteng. Coba tak boleh bimbul, lanane sampean orang omah ganteng boten Bu. Orang gagah boleh. Orang gagah itu bukan terjatuh. Ini ngapain Pak? Bukan hanya istri kita, suami pun dituntut untuk tampil ganteng di hadapan istrinya. Bahagia. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah, jenengan punya putri, punya anak perempuan, kemudian anak perempuan panjenengan kok cantik, ya. Kemudian ada lelaki yang minta diusahakan sing ganteng Pak. Diusahakan yang rada ganteng. Walaupun yang diutamakan agama, cuma diusahakan yang rada ganteng. Apalagi jangan sampai diserahkan kepada orang gagah, iron, akhlak rapi. Wis akhlak rapi, agamanya orang rapi. Wis kayak gue gak pernah melakukan perintah-perintah agama, bahkan maksiat. Gara-gara duitnya akeh diterima. Jawab takon, ana wong sing jaluk anake jenengan, seorang gagah, iron, akhlak rapi, senenge maksiat, tapi sugih, marane nggo pacoro sepot. Sijine maning rada bersih, mencorong raine karena akeh wudune, ya kemudian akhlaknya api, rajin ibadah, tapi wong larat jirat.
Sing dipilih sing di sing Pajero apa sing jadi bodol? Pajero sing kenal apa? Bocah orang itu orang apa? Orang gagah, akhlaknya orang baik, agamanya nggak bagus. Lalu kalau dikawinkan orang lain, anaknya jangan dipilih terus dan tidak turun. Terus pilih sing larat apa sing suki? Sing suki tapi sing akhlaknya apa? Jadi anak. Di bawah anak ya orang belum. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, jangan menikahi wanita karena kecantikannya, tapi nikahilah karena agamanya. Ini cerita Pak. Ada seorang ulama di zaman tabi'in namanya Sa'id ibn Musayyib. Sinten? Sa'id ibn Musayyib. Punya anak perempuan cantik, solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada orang tua, perawan, cantik Pak. Kemudian dilamar, diminta oleh anaknya presiden, dijalur kalau anaknya presiden. Apa jawabannya? Langsung ditolak sama Sa'id ibn Musayyib. Ditolak Pak. Tutup ditolak toh, ditolak halus-halusan apa penting? Sa'id ibn Musayyib jawab, tidak. La uridu ana wala binti musalsalaini ila jahannam. Presiden, saya tidak ingin saya dan anak saya menjadi mata rantai sampai neraka jahanam. Dijaluk anaknya presiden. Orang presiden mesti gagah Pak, karena duitnya anak. Orang gagah bisa dipermak lainnya. Gagah kaya punya jabatan ditolak sama Sa'id ibn Musayyib. Di satu sisi hadirin, Sa'id ibn Musayyib ini ulama, punya murid. Setiap hari ada pengajian seperti ini. Nah, kebetulan hadirin, ada satu orang murid yang sudah 1 minggu tidak berangkat pengajian. Barang makan kita komi, murid, orang bisa sampai goreng kantor main di. Saya muridnya, Pak Syekh, minta maaf yang banyak, nyong kedai kepaten bojone nyong. Istri saya meninggal dunia, saya ngurus jenazahnya, saya ngurus anak-anak saya, sehingga saya tidak berangkat ngaji seminggu. Nah, ini kita besok berangkat ngaji lagi. Jadi konsideran di wujud, bukan selesai pengajian, Sa'id ibn Musayyib marani anaknya, sing wadon. Nah, koba wingi anaknya presiden jaluk owen tak tolak. Betul apa? Aku siapa jadi abai cocok bismillah. Orang ibu betul saya nurut apa kata abah saya. Bocah soleh tadi. Orang kaya bocah seki. Tidur kalau sing api boleh ngomong bukan zaman Siti Nurbaya. Tolong ibu orang nurut jadi yang cinta orang kaya bu. Barang saudara menggatar. Banyak dia yang begitu. Akhir. Nah terus sampai ngomong mana tak tolak loh itu anaknya presiden. Terus nyoman jodoh nakowan kalau muda gelap loh. Dan sini juga hidupnya santri taat orang soleh alim santri yang paling menonjol bojone wingi sampai butuh mati. Saya kira kan bojone kon pas tak kawinan orang gue gelap. Apa jari abai, ning abai gelap, abah ridho, saya pun mau. Lihat hadirin, menolak anak presiden yang bujang, kaya, menawar, ditolak. Yang diterima anaknya, yang diterima adalah seorang duda. Terus dengan anak, kedai kepaten bojone sampai pun dikawin maning.
Subhanallah. Akhirnya dinikahkan. Setelah dinikahkan, niki santri niki sing berkawinan orang anak ngaji lagi. Lu cuma nih orang angkat sampai 2 minggu. Takut itu, kalau sekali orang anak itu boleh orang angkat ngaji balik. Wah, ternyata anak waktu sampai masya Allah alim ilmunya akeh. Apa itu ngaji guru sampai kok bujurnya yang bujurnya? Oh, kurang ajar pun. Artinya kawin kan. Ini penyakitnya orang yang tadinya hujan ahli ngaji, barang wis kawin malah sibuk dengan urusan rumah. Nah, bahaya ini. Maka itu akhirnya dirahmati Allah, akhirnya Allah Niki Sa'id ibn Musayyib menikahkan anak perempuannya dengan seorang budak yang soleh, yang alim, santri luar biasa. Gak lihat fisik, tidak lihat harta, tidak lihat ini, lihatnya apa? Akhlak dan juga ilmu. Sebab seorang anak perempuan ketika diserahkan kepada orang yang berakhlakul karimah dan mempunyai ilmu agama, insya Allah akan diperlakukan istimewa, akan diperlakukan mulia dunia sampai akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir." Apabila ada yang datang kepada kalian melamar anak kalian, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, kok dilamar, diminta, dan ternyata orang yang melamar itu yang akan jadi yang minta anak perempuan jenengan kok dirinduin agamanya baik, ilmunya baik, yang menguasai tentang ilmu agama, wa khuluquhu, dan akhlaknya baik, fazawwiju, maka cepat-cepat nikah. Jadi ini ada standar dari Nabi Muhammad. Kalau kau cari mantu, perhatikan 2 hal ini. Yang pertama, ilmu agamanya baik. Yang kedua, akhlaknya. Nah, kalau Islam sudah jelas hadirin, itu syarat yang paling mutlak, nggak bisa ditawar. Tapi yang pertama, dia punya ilmu agama, santri, ngerti ilmu agama, tahu caranya rumah tangga, tahu hak dan kewajiban seorang suami dan istri, dan lain sebagainya. Yang kedua, akhlaknya baik, mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah ada orang ganteng meminta anak panjenengan dan kriteria 2 ini terpenuhi, fazawwijuhu, maka cepat-cepat nikahkan. Kalau sampai tidak dilakukan, kalau sampai tidak dinikahkan, jangan kok pilih-pilih, tidak dinikahkan, maka kamu akan mendapatkan ujian atau fitnah di muka bumi ini dan akan mendapatkan kerusakan yang besar. Naudzubillah ini. Jadi diremokkan. Kalau mau cari mantu, syaratnya 2, agamanya baik, akhlaknya baik, sudah. Yang lain nanti belakangan nanti. Kalaupun panjenengan mau cari kaya, tampan dan lain sebagainya, itu yang belakang. Yang penting 2 hal ini ada dalam diri mereka. Insya Allah anak perempuan panjenengan bakal dimuliakan oleh suaminya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sosok yang berakhlakul karimah. Bahkan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad adalah orang yang dianggap layak oleh Allah untuk dijadikan panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah panjenengan sedikit banyaknya ketika hidup berumah tangga contoh Nabi kita Muhammad SAW. Tuh, ajar Nabi tidak pernah memukul istrinya. Perhatikan baik-baik, bapak-bapak, ajar Nabi tidak pernah memukul istrinya. Marahnya kayak apa, tidak pernah memukul. Mulanya jangan Pak, ning jengkel kayu apa, mending pertusi rumah, mending keluar dari rumah, terus muter-muteri Tegal Sari 2 kopi telur di Pak,
panjenengan digoda sama setan yang akhirnya justru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nabi Muhammad tidak pernah memukul, walaupun boleh ketika istri itu durhaka, dan memukulnya itu bukan dengan pukulan yang keras, tapi pukulan yang tidak membahayakan. Ulama memberikan contoh kayak jenengan pukul pakai kayu siwak yang kecil ini lah, duduk sapu duduk tapi siwak, dipukul dengan pukulan yang sedikit boleh, tapi jangan keras-keras. Kalau istrinya pun cuma lebih baik ditinggalkan. Mencontoh Nabi Muhammad, kita tidak memukul istri. Ini yang dicontohkan Nabi Muhammad. Bahkan beliau Nabi Muhammad hadirin, ya jarang sekali marah kepada istrinya atau apalagi sampai menghina. Tidak pernah hadirin. Sekalipun melakukan kesalahan. Kemudian Nabi balik orang lagi kesel-keselnya hadirin. Ya beliau kan suka air yang dicampur dengan manisan, mungkin korma yang manis-manis kan. Cuma Sayyidah Aisyah rupa-rupanya kali domen gula sih dicampur uyah. Kira di balik perang Pak, bukan balik kerja, bukan pulang kerja. Kalau pulang kerja tak begitu capek. Rasulullah pulang perang, pulang disuguhi baju dihitung asin. Dia mau takonin jenengan balik kerja lagi kesel-kesel jalur kopi orang dimain gula dimain uyah. Ngapa boleh? Ngapa Pak? Kesel-keselnya lagi kamelan dimainnya kopi rasanya asin. Nabi Muhammad tidak pernah diminum dan Nabi Muhammad tidak pernah protes. Kanjeng Nabi orang protes. Coba jenengan dengan kopi asin protesnya rojak. Kopi itu asin lemon. Saya nyuruh ke rumah gula bilang diungkit terus Pak. Dan Nabi diam. Sampai Sayyidah Aisyah curiga, kok Nabi Muhammad biasanya diturangi gonyol, cuma diturangi dicicipi gelasin, ternyata rasanya Sayyidah Aisyah minta maaf sama Rasulullah, dikira kan Nabi bakal marah, ternyata enggak. Malah ada Nabi ngomong, wahai Aisyah, cara kebalik nih, besok malam tinggal gula aja cingir kerunya. Itulah yang Nabi. Ya sambil tersenyum, tertawa, tidak ada kemarahan sedikit pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika satu ketika beliau saking romantisnya, saking akhlaknya sama istrinya Sayyidah Aisyah, Ibu Siti Aisyah pernah diajak balapan layu. Ibu Aisyah balapan layu dia menang di layu. Dia mau takut dan tawes, anak belum sampai pernah ngajak balapan layu ke bojo itu. Orang tahu, mau bersih bar subuh diajak balapan layu. Sing ngesit baik itu sampai itu Ramadan jauh mana ada polsek buah balapan layu. Ya romantis sedikit lagi. Jadi Kanjeng Nabi akhlaknya luar biasa, memuliakan istri-istrinya. Walaupun istrinya lebih satu, semuanya beliau berbuat adil dan memuliakan mereka semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kalau datang orang yang melamar anak kita, agamanya baik, akhlaknya baik, segera kawinkan. Tidak usah lihat yang lain. Ya kalaupun mau lihat yang lain, yang penting dua ini baik Pak. Yang lainnya silakan nanti mengikuti. Yang pengen sempurna, yang penting dua syarat ini jangan sampai tidak ada. Kalau tidak ada, penting ditinggal. Insya Allah dia akan selamat dunia sampai akhirat. Itu saja ya tentang hadis ini. Ya, kita lanjutkan dengan kitab Surah Taufik sedikit saja hadirin. Kita ada berapa menit lagi? 10 menit lagi. Masih tentang sam'iyat, masih tentang perkara-perkara akhirat yang wajib diimani walaupun hanya dengan pendengaran saja. Kemarin sampai syafaat, kemudian berikutnya wal jannatu, wajib kita beriman dengan adanya surga. Ia Darussalam. Surga itu adalah tempat kedamaian, tempat keselamatan.
tempat apa Pak? Keselamatan. Tidak ada keselamatan, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian kecuali di surga. Kalau ada orang yang mengatakan, alhamdulillah dan dunia tenang, nyaman, bohong. Di dunia nggak ada kenyamanan lagi. Kapan kenyamanan itu akan dirasakan oleh kita? Saat kita besok masuk surga. Kalau belum ada di surga, maka belum nyaman, belum damai, belum tenang. Wartawabil abadi, yang namanya surga adalah tempat pembalasan, tempat pahala yang abadi. Warna'imil daim, kenikmatan yang abadi. Walladzatil baqiyah, kelezatan yang kekal. Wasa'adatil lati lam qita'a fiha, dan kebahagiaan, keberuntungan yang tidak pernah putus di dalamnya. Ya Rabb, mudah-mudahan bisa bersyukur kepada Allah. Wa sururi ladzi la mu'akkira lahu, dan tempatnya kesenangan dan kegembiraan dan tidak ada kesulitan di dalamnya. Surga ini. Wala yajibul imanu annaha khuliqat fa hiya mawjudatun al-an. Dan wajib bagi kita beriman bahwasanya surga diciptakan dan sekarang ini sudah ada. Sekarang sudah ada, walaupun belum ada yang menghuni, tapi sekarang sudah ada. Kemudian wal khulud, kemudian yang berikutnya iman, wajib kita percaya kepada kekekalan. Orang-orang yang muslim, yang taat kepada Allah, yang muslim, insya Allah dia akan kekal di surga. Tidak ada selesainya. Sedangkan orang-orang kufar, orang-orang kafir itu kekal di neraka. Jadi kekal ini ada dan wajib kita percaya, baik di surga maupun di neraka. Berikutnya waruhyatu lillahi subhanahu wa ta'ala, la kama yural makhluk fayarahul mu'minuna fil akhirah wa hum fil jannah wa qabla dukhuliha. Dan juga yang berikutnya beriman bahwasanya besok di akhirat kita bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu majelis ketahui, besok sebelum di surga, saat di surga, dan kenikmatan yang paling puncak ketika ada di surga adalah bisa memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf hadirin, surga kenikmatan bukan makanannya, bukan istananya, bukan bidadarinya, tapi kenikmatan yang paling puncak justru dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok kita akan diberikan diberikan kesempatan untuk bisa melihat zat Allah. Di dunia nggak bisa, Pak. Di dunia satu orang pun nggak bisa kecuali Nabi kita Muhammad. Kecuali siapa? Selain Nabi Muhammad nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Syekh Nawawi Al-Baghdadi dalam kitab Nurul Ghalam, beliau mengatakan kenapa kok nggak bisa di dunia? Sebab di dunia ini hadirin kita ini makhluk yang fana. Kita makhluk apa? Fana. Fana itu makhluk yang rusak, ya, bukan kekal. Nah, ketika kita di surga kekal. Waktu di dunia fana, jadi nggak mungkin yang fana bisa melihat yang kekal. Allah kekal nanti, dilihat yang fana nggak bisa. Nah, setelah di akhirat Allah berikan kekekalan pada penglihatan kita sehingga bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum bila malaikatillah, dan juga engkau beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah malaikat secara keseluruhan ada berapa, Pak? Berapa? Jumlah malaikat keseluruhan ada berapa? Ada banyak, tidak terhingga. Tidak ada seorang makhluk pun yang tahu jumlah malaikat,
kecuali yang tahu hanya Allah. Dan yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10. Apa saja? Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ini 10 harus tahu Pak. Dan miris anak-anak zaman sekarang, saya pernah melihat ada orang mewawancarai anak-anak sekolah SMA, SMP. Nah, kalau malaikat jumlahnya berapa? 10. Siapa saja? Orang ngerti Pak. Tidak tahu Pak. Tidak tahu ini pendidikan kita seperti apa sebenarnya. Kalau sampai tidak tahu, orang tuanya diam saja, orang tuanya tanggung jawab besok akhirat. Alhamdulillah ini. Malaikat adalah makhluk yang mulia, hidup. Ya. Mereka itu terdiri dari arwah dan akal, ruh dan akal. Laisu inaka wala dhukuran. Malaikat tidak laki-laki dan tidak perempuan. Bukan laki-laki, bukan perempuan. La yatanasaluna. Malaikat tidak beranak pinak. Malaikat tidak beranak. Wala yakuluna. Mereka tidak makan. Wala yashrabuna. Mereka tidak minum. Wala yanamuna. Mereka tidak tidur. Wala yudhibuna. Wala yukhti'una. Mereka tidak pernah salah dan tidak pernah dosa. Jabalahumullahu ala ta'ah. Allah ciptakan malaikat, tabiatnya itu taat. Gak ada malaikat yang maksiat, gak ada, mesti taat. Wa farada alaina al-iman bi wujudihim. Dan wajib bagi kita beriman dengan wujudnya mereka, wa ta'zimahum, dan mengagungkan mereka. Jadi malah malaikat tidak boleh satu pun direndahkan, tidak boleh. Yang paling benci kalau malaikat malik, apa jaga neraka? Orang ini Pak, walaupun beliau jaga neraka, tak boleh kita benci. Yang paling sakit itu temukan kita bejat-bejat, tak boleh Pak. Malaikat itu makhluknya Gusti Allah. Dan wa rusulihi, dan iman kepada rasulnya. Jumlah rasul ada 313, ada yang mengatakan 315. Yang wajib diketahui ada 25. Jumlah Nabi 124 ribu Nabi. Kemudian wasutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab Allah secara keseluruhan ada 104 kitab. 104 kitab. Yang kita kenal ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan iman kepada takdir, kepada qadar, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Pak, jenengan oleh rezeki sing sapa? Gusti Allah. Jenengan diberi waras, berigas, sehat, afiat dari mana? Jenengan diberi penyakit sing sapa? Sing Gusti Allah. Jadi yang baik datangnya dari Allah, yang buruk juga datangnya dari Allah. Sebenarnya secara tauhid, hadir secara tauhid, omongan yang mengatakan yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya, itu secara tauhid salah. Secara tauhid salah. Cuma kalau secara adab memang harus demikian. Kita secara adab tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Tidak boleh hari ini. Tapi secara tauhid semua berasal dari Allah. Yang baik dari Allah, yang buruk juga. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, dan bahwasanya beliau Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, wa sayyidu waladi Adam ajma'in, dan beliau Nabi Muhammad adalah pemimpin manusia semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah akan kita jelaskan nabi yang terakhir ini insyaallah pada pertemuan berikutnya. Allahumma mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak bisa sampai selesai karena saya harus kejar malam ini, ada acara pengajian, jadi harus berangkat sekarang. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa sampai selesai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.